Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Dart dan atau Flutter. Pada video ketiga dari seri Flutter Block tutorial, kita akan mengimplementasikan konsep yang sudah kita pelajari pada dua video sebelumnya ke dalam kode. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti seri ini, teman-teman bisa mendownload starter template kodenya. Linknya saya taruh di deskripsi. Di sini saya memiliki dua file. Yang pertama ada main.dart, yang kedua ada counterblock.dart, di mana saya akan menjelaskan secara singkat isi dari kedua file tersebut. Di main.dart pertama ada function entry point yang akan menjalankan widget MyApp, di mana di widget MyApp ini saya menggunakan stateful widget. Tujuannya nanti saya ingin mengoverride method dispose untuk menutup aliran dari stream controller. Selanjutnya di widget MyApp ada material apps, ada scaffold, ada app bar dengan widget text sebagai title-nya yang berbunyi Flutter Block tutorial seri 3. Lalu di body ada widget center, yang mana di dalamnya ada kolom yang terdiri dari widget text, sizebox untuk memisahkan antara widget text dan widget row. Di dalam widget row ada dua button, yang pertama button decrement, yang kedua adalah button increment. Selanjutnya di file counterblock.dart ada kelas counterblock, di mana konsep dari blok yang sudah kita pelajari sebelumnya akan kita implementasikan di sini. Oh iya, di sini saya menuliskan komentar. Harapan saya teman-teman pertama menyimak penjelasan saya, selanjutnya melalui kode starter template teman-teman bisa mencobanya sendiri setelah paham dari apa yang saya jelaskan. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama, langsung saja mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama, kita akan buat dulu eventnya, yaitu kita akan membuat sebuah abstract class yang kita beri nama counter event. Lalu kita buat turunannya, ada dua ya. Kita memiliki namanya increment dan decrement, yaitu kelas counter increment ya, event yang mengextend pada counter event. Lalu yang kedua kita punya kelas juga yang namanya counter decrement event yang mengextend pada counter event. Oke, teman-teman selain menggunakan abstract class, teman-teman juga bisa menggunakan enum class, di mana nama kelas enumnya counter event, lalu isi dari kelas enumnya yaitu increment dan decrement. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya, setelah eventnya sudah siap, kita akan buat state dan inisialisasi value-nya. Karena aplikasi kita adalah counter app, tentu state-nya hanya sebuah integer, di mana kita beri nama value yang kita isi nilai awalnya adalah 0. Oke, sudah jadi nih event sama state-nya. Selanjutnya, pada video yang kedua kemarin saya sudah menjelaskan tentang diagram blok dari aplikasi kita, di mana di situ sudah saya jelaskan bahwa kita butuh yang namanya event stream controller dan state stream controller. Langsung aja kita buat ya, yaitu stream controller. Ini saya tutup biar lebih lebar. Stream controller yang pertama untuk counter event, kita beri nama event controller, kita isi nilainya dengan stream controller ya.
Oke, jangan lupa kita pertegas bahwa streamnya adalah counter event. Lalu kita buat juga state dari stream controllernya, yaitu stream controller yang tipenya integer, karena state kita adalah integer, yaitu state controller sama dengan stream controller ya. Kita pertegas dia adalah tipenya adalah integer. Oke, sudah jadi event dan state dari stream controllernya. Selanjutnya kita buat metodenya, yaitu void mapping event to state-nya, dimana di metode ini kita membutuhkan event ya, karena kita akan memapping event ke dalam state. Counter event kita beri nama event parameternya. Baik, selanjutnya kita buat dispose untuk stream controllernya. Ingat, kenapa kita butuh dispose? Karena stream controller ini adalah sebuah aliran data. Aliran tersebut akan terus mengalir selama aplikasinya di running. Oleh sebab itu, ketika aplikasi tersebut sudah tidak digunakan, maka kita harus menutupnya, aliran tersebut. Ya, berarti kita buat aja void dispose, dimana yang kita lakukan adalah menutup alirannya dengan memanggil controllernya event controller.close. Lalu kita panggil juga stream controller.close. Oke, sudah siap semua. Sekarang kita back lagi ke bagian stream controller. Ingat, di dalam stream controller ada dua bagian. Yang pertama sebagai tempat masuknya data, yaitu sink. Yang kedua tempat mengalirkannya data, yaitu stream. Maka kita buat ya. Yang pertama adalah stream sink. Kita buat sinknya nanti untuk sebagai input, dimana adalah counter event. Kita beri nama event sink. Nah, karena ini nantinya sink tersebut adalah tempat masuknya event, tentu kita buat dia sebagai public ya, dan dapat diakses di sisi UI. Kita kasih get, lalu kita panggil dari event controller dot sink. Kita buat juga streamnya, stream yang mana dari counter event get, yang kita panggil adalah stream. Mohon maaf, kita beri nama aja event stream supaya lebih mudah digunakan ya, dipahami juga, yaitu adalah event controller dot stream. Oke, sudah siap nih yang punyanya event stream controller. Selanjutnya untuk yang state kita buat juga ya, sama ya, stream sink, tipenya integer. Jangan lupa kita buat dia sebagai private ya, karena masih di dalam blok dari counter bloknya. Teman-teman kalau lupa, teman-teman bisa ngecek di video yang kedua, yaitu kita beri nama state sink, yaitu kita panggil dari state controller dot sink, state titik controller titik sink. Oke, selanjutnya kita buat juga yang namanya adalah stream integer. Nah, ini adalah sebagai outputnya yang ditampilkan di UI, maka kita buat public, yaitu state stream sama dengan state controller titik stream. Tidak kelihatan misalnya. Nah, oke, mantap ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sudah jadi ini, kita tinggal hubungkan ya bahwa stream dari event stream controller itu akan masuk ke dalam metode mapping event to state-nya. Lalu hasil dari mapping event to state-nya akan masuk ke dalam sink dari state stream controller. Sehingga kita buat di sini, kita lakukan dulu logikanya. If jika eventnya adalah
counter increment event, maka value-nya kita plus ya, atau kita tambah 1. Jika bukan, else kita kasih dia minus, value-nya minus. Oke. Sekarang hasil dari mappingnya akan kita alirkan melalui sync dari state stream controller. Berarti kita panggil nih sync-nya, yaitu state sync titik add. Apa yang kita masukkan yaitu adalah value-nya. Baik, sudah, value-nya sudah masuk. Sekarang dari stream event-nya, dari stream event stream controller itu belum masuk nih ke method mapping. Gimana cara menghubungkannya? Kita bisa memanfaatkan konstruktornya, yaitu kita panggil dari konstruktor counter block. Lalu di dalam block fungsinya kita jalankan, kita hubungkan, yaitu event stream titik listen. Yang kita listen adalah metode dari mapping event to state nya. Nah, oke. Semua sekarang sudah terhubung. Ya. Jadi event sync akan kita masukkan di UI di bagian nanti di sini ya, karena increment dan decrement ketika tombol increment dan decrement kita tekan, maka dia akan masuk melalui event sync, dimana nanti alirannya akan melalui event stream masuk ke dalam mapping event to state. Lalu di mappinglah eventnya untuk mengubah state-nya, logikanya. Setelah state-nya sudah berhasil diubah, maka state-nya masuk ke dalam sync dari state stream controller. Setelah masuk, maka outputnya nanti dialirkan melalui state stream. Baik, kita save ya. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita di sisi UI-nya. Di sisi UI kita akan buat kelasnya ya, objek dari kelas counter block. Kita buat namanya block, kita kasih nama yaitu counter block ya. Lalu kita buat dispose juga, jangan lupa kita dispose ya stream controllernya supaya tidak menyebabkan memory leak, yaitu block titik dispose. Nah, setelah sudah, kita sekarang ke bagian UI nya. Kita bungkus widgetnya dengan yang namanya stream builder. Kenapa kok menggunakan stream builder? Karena data kita itu adalah stream. Kita menggunakan namanya stream controller. Nah, sekarang karena yang akan berubah value-nya ketika mendapatkan event adalah teks ini ya, akan berubah, maka kita bungkus widget teksnya dengan stream builder. Sekarang objeknya tipenya apa? Tipenya adalah integer ya, state kita. Lalu di dalam stream jika kita panggil nih, nah outputnya kita panggil dengan block titik set stream ya. Output dari mapping event to state nya tadi kan dikeluarkan melalui state stream, makanya kita panggil di sini. Sekarang kita buat inisial datanya. Ketika eventnya belum men-trigger, kita buat dia value-nya 0 ya. Sekarang kita masukkan di sini, kita bungkus ya, kita hapus const-nya, kita panggil snapshot titik data, kita save. Nah, sudah tampil ya 0 ya. Sekarang ini kalau kita tekan belum terjadi apa-apa nih. Nah, sekarang kita masukkan eventnya nih, kita masukkan. Ingat, ketika tombol ini ditekan, dia akan masuk melalui yang namanya event sync. Maka kita panggil ya block titik event sync titik add. Apa ini eventnya? Yaitu adalah counter decrement event untuk sini. Lalu yang sebelah sini adalah block titik event sync dot ya add counter increment. Save. Sudah ya, sudah terhubung semua. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, jalan ya, berhasil ya. Gimana teman-teman, paham kan? Mudah ya. Nah, saya rekap sedikit ya.
Jadi teman-teman, ketika kita menekan tombol increment dan decrement, maka event ini akan masuk melalui yang namanya event sync. Lalu di event sync nanti datanya akan dialirkan melalui event stream, di mana di sini ya event stream. Di event stream kita melisten, artinya mendengarkan ya, atau datanya digunakan untuk di mapping event to state-nya, di listen datanya. Lalu setelah itu proses logikanya dijalankan di dalam metode mapping event to state-nya. Kemudian hasil perubahan state-nya akan masuk melalui state sync. Dan ketika sudah masuk, maka dialirkan datanya melalui state stream. Dan state stream inilah yang ditampilkan di widget teks ini. Oke. Jadi mudah ya bukan teman-teman ya? Semoga paham. Teman-teman bisa mencobanya dengan mendownload ulang starter template-nya, lalu mengcodingnya. Jika teman-teman belum paham, silakan teman-teman tonton ulang video ini. Jika teman-teman sudah paham, kita akan lanjutkan di video yang keempat. Nah, video keempat kita akan menggunakan package namanya Flutterblock. Di sini kalau kita lihat untuk membuat sebuah counter app aja begitu panjang ya jalannya ya. Nah, kita akan gunakan package untuk memudahkan kita menggunakan block state manajemennya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga paham. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.